Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10 mengenai penelitian eksperimen membahas mengenai bahasa. Dalam hal ini, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Iga Ervita Hasudian, kemudian Ida Nur Cahaya saya sendiri, kemudian Angelique Manihur. Selamat menyaksikan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya, terima kasih atas kesediaan teman-teman menjadi partisipan kami dalam penelitian eksperimen kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Ida Nur Cahaya Zega. Kemudian dilanjutkan dengan Iga Ervita. Ya, halo. Kemudian Angelique Manihur. Halo, saya Angelique Manihur. Jadi, dalam penelitian eksperimen ini kami membagi dua kelompok partisipan, di mana partisipan kontrol dan partisipan eksperimen. Di sini akan dibukakan oleh Iga Ervita Hasudian. Ya, halo teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Maaf sudah mengganggu waktunya. Nah, di sini sesuai seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, bahwa kita akan melakukan eksperimen mengenai LDT, yaitu Lexical Decision Text. Sedikit info bahwa LDT ini merupakan tugas pengambilan keputusan secara leksikal. Nah, adapun eksperimen yang akan dilakukan pada hari ini, seperti yang tadi telah dikatakan oleh Saudara Ida, bahwa kami bagi saudara dalam dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, adapun hal yang perlu diketahui bahwa nantinya kami akan memberi bahwa partisipan diharapkan telah memegang kertas dan pena. Sudah tersedia? Nah, nantinya kami akan memberikan kata per kata kepada partisipan. Nah, diharapkan partisipan dapat melihat dan menghafal kata-kata yang telah kami berikan, kemudian menuliskannya kembali ke dalam kertas. Sampai di sini cukup dipahami? Cukup dipahami. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita bisa langsung mulai. Dapat terlihat? Terlihat. Oke, dimulai. Berhenti. Cukup. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Dapat dilihat? Dapat. Dimulai. Berhenti, silakan dituliskan. Selanjutnya nomor 3 oleh Saudara Ida, bisa ditampilkan.
Oke, saya akan melanjutkannya. Apakah terlihat? Terlihat. Cukup, silakan dituliskan. Apakah dapat terlihat? Dapat. Cukup, berhenti. Selesai. Dilanjutkan oleh Saudara Angelique. Baiklah, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, apakah dapat terlihat? Dapat. Silakan dimulai menghafal. Cukup. Silakan ditulis. Selanjutnya, Yang selanjutnya, apakah sudah terlihat? dimulai. Cukup. Soal terakhir. Silakan diperhatikan. Cukup. Sudah selesai semua? Nah, saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan 7 buah jenis kata yang telah kami berikan kepada saudara-saudara. Mungkin seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, saudara mungkin bisa keluar dulu dan kelompok eksperimen akan masuk. Kemudian diharapkan nanti kelompok kontrol ini dapat hadir kembali. Ya, Kak. Selamat malam semuanya. Selamat Malam. malam. Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada teman-teman semua di mana sudah memberikan atau sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi partisipan kami dalam menyukseskan penelitian eksperimen kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ida Nur Cahaya Jeda, dilanjutkan dengan Iga Ervita Hasugian, Halo, saya Iga. kemudian Angelique Manik Huruk, Halo, saya Angelique Manihuruk. baik dalam partisipan ini sudah dalam penelitian ini sudah diberitahukan sebelumnya di grup tadi bahwa dalam penelitian eksperimen kami ini kami membagi 2 kelompok partisipan di mana satu kelompok partisipan kontrol dan satu kelompok untuk partisipan eksperimen. Jadi penelitian akan dibukakan oleh teman kami Iga Ervita Hasugian. Baik, terima kasih. Seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, pada hari ini kita akan melakukan eksperimen mengenai LDT atau Lexical Decision Text. Sedikit
info bahwa LDT ini merupakan tugas pengumpulan keputusan secara leksikal. Nah, apa itu? Mungkin kami akan menjelaskannya nanti di akhir eksperimen. Untuk itu, sekarang kami akan menjelaskan adapun aplikasi dari eksperimen ini ialah akan diberikan waktu selama kurang lebih 5 detik untuk partisipan menghafal kata-kata yang kami berikan dan kemudian menuliskannya ke dalam sebuah kertas yang telah disediakan. Sampai di sini apa cukup dipahami? Cukup, Kak. Baik. Jika sudah cukup memahami, apakah kita bisa memulai? Bisa, Kak. Oke, kita mulai ya. Pertama, apa sudah dapat terlihat? Sudah bisa, Kak. Ya. Dimulai dari sekarang. Berhenti, tulis. Oke, sebelum lanjut ke nomor kedua, sebelumnya para partisipan silakan membuka kameranya ya. Partisipan boleh membuka kamera. Dan jika seperti yang saya katakan tadi, jika ada instruksi hafal, hafal. Jika stop, langsung tuliskan hasil hafalan saudara. Kita lanjut ke nomor kedua. Silakan diperhatikan. Cukup, silakan dituliskan. Selanjutnya, nomor 3, silakan dengan saudara Ida. Baik. Apakah dapat terlihat? Naik sedikit lagi, Kak. Terlihat? Cukup. Silakan ditulis. Cukup, Ida. Selanjutnya, Apakah dapat terlihat? cukup. Sudah. Selanjutnya oleh saudara Angelic. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kepada saudara Angelic, dipersilakan. Sebelumnya, apakah sudah terlihat? Baik, silakan menghafal. Sudah terlihat, Angelic? Silakan menghafal. Cukup. Silakan dituliskan.
Selanjutnya, Saudara Angelik. Selanjutnya, apakah sudah terlihat? Kurang jelas, Saudara Angelik. Sudah? Silakan menghafal. Kak, sebelumnya nggak nampak loh, Kak. Cukup? Maaf Kak, yang barusan nggak nampak Kak. Buka Kak yang nampak soalnya. Iya, Kak, nggak ada, Kak, muncul tadi. Oke, kita ulangi. Oke, sebentar Silakan. ya. Silakan menghafal. Cukup? Sudah? Selanjutnya, Silakan menghafal. cukup? Silakan. Sudah selesai, Saudara Angelik? Sudah, Saudara Ega. Oke. Terima kasih, teman-teman. Kita sudah menyelesaikan eksperimen kali ini. Mungkin kita akan mengundang kembali kelompok kontrol untuk bergabung dengan kita terlebih dahulu untuk mendapatkan penjelasannya. Baiklah, kita telah menyelesaikan rangkaian proses eksperimen kita pada hari ini. Terima kasih atas kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Atas partisipasinya, kalian sudah bekerja keras, tidak ada yang salah ataupun yang benar dalam hal ini. Tapi kami akan menjelaskan sedikit, karena mungkin para saudara juga bertanya-tanya apa sih maksud dari eksperimen ini, ya kan? Nah, sebelumnya kami sudah mengatakan bahwa ini adalah eksperimen mengenai lexical decision text atau sering disebut dengan LDT, yang merupakan tugas pengambilan keputusan secara leksikal, yakni sejenis tugas prime itu semacam pemicu yang di dalamnya para peneliti mengukur kecepatan para partisipan dalam menentukan apakah sepasang kata atau lebih merupakan kata-kata yang memang kita kenal dalam kosakata yang kita tahu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahaminya seperti ini. Pada kelompok kontrol, kami menyediakan kata-kata yang secara random atau secara acak, sedangkan pada kelompok eksperimen kami menyediakan kata-kata yang saling berhubungan. Misalnya, pada nomor satunya kan itu ada kata kasur, selimut, guling, lelap, mimpi. Nah, kita di sini itu kata-katanya itu memiliki makna bahwa oh ini sesuatu yang berhubungan dengan tempat tidur, sesuatu yang berhubungan dengan kamar, misalnya seperti itu. Jadi di sini katanya rekognisi kata kedua sebagai fungsi dari konteks atau prime pemicu yang telah dibentuk oleh kata pertama, di mana waktu reaksi yang diperlukan untuk mengevaluasi kata kedua adalah jauh lebih cepat jika kata kedua dipasangkan dengan kata pertama yang memiliki makna yang berhubungan, seperti yang saya katakan tadi. Misalnya, kamu sudah duluan kamu membuat kata kasur. Kamu akan lebih mudah membuat kata selanjutnya jika ada clue lain seperti kata misalnya selimut daripada kami hanya memberikan kata seperti selimut, stetoskop, piring, kan itu secara random, tidak ada maknanya seperti itu.
Jadi itulah sebenarnya yang dimaksudkan dari LDT ini. Kita akan lebih gampang memahami sesuatu jika ada kata lain yang memberikan pemaknaan pada kata-kata tersebut. Sebenarnya ini ada sangkut pautnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita mau lebih bisa mengingat sesuatu, cobalah untuk memberikan pemaknaan pada kata tersebut. Coba misalnya disebut kata kognitif. Seperti itu misalnya kognitif. Terus kamu gabungkan dengan kata otak. Jadi kamu akan tahu kamu akan lebih gampang mengingatnya. Cukup dipahami atau ada yang kurang jelas mungkin? Cukup dipahami. Nah, seperti itulah proses LDT yang kami maksud. Dan ternyata memang benar, berdasarkan hasil dari yang telah partisipan kerjakan, ternyata jumlah yang lebih banyak benarnya itu berhasil dilakukan oleh kelompok eksperimen. Karena apa? Karena yang tadi kami katakan, kata-kata yang kami berikan pada kelompok partisipan adalah kata-kata yang memiliki makna yang saling berhubungan satu sama lainnya dibandingkan pada kelompok kontrol yang kata-katanya hanya secara random, acak, tanpa memiliki makna khusus. Nah, hasil dari sebuah fun fact dan tips and trick kepada saudara-saudara sebelum saya menutup pertemuan kita hari ini. Saya ingin mengasih tahu, apakah teman-teman tahu bahwa di mana sih sebenarnya pusat bahasa kita? Apakah di otak kiri atau di otak kanan? Ada yang tahu nggak? Jika ada yang tahu, tolong direspon ya teman-teman. Tidak tahu, Kak. Ya, sebelumnya saya ingin memberitahu dulu ya sebelum saya masuk ke situ. Tahukah kamu bahwa bagian tubuh sebelah kanan kita itu diproses oleh bagian otak sebelah kiri. Sedangkan bagian tubuh sebelah kiri kita itu diproses oleh bagian otak sebelah kanan. Jadi sifatnya itu silang atau cross. Begitu juga dengan sistem pendengaran kita. Sinyal bahasa yang diterima dari telinga kanan kita itu diproses oleh otak kiri kita. Sedangkan sinyal bahasa yang diterima oleh telinga kiri kita itu diproses oleh otak kanan, tapi tidak berhenti sampai di situ. Dari otak kanan akan diteruskan lagi ke otak kiri kita. Loh, kenapa? Sifatnya kan berseberangan, tapi kenapa dari otak kiri ke kanan ke kiri lagi? Nah, karena itulah jawaban yang tadi saya pertanyakan bahwa pusat bahasa kita berada pada otak kiri kita. Jadi, yang saya maksud dari tips and trick di sini, jika teman-teman ingin memahami sebuah bahasa, seperti misalnya mau menambah kosakata baru, mempelajari bahasa baru, atau mau mendengar sebuah informasi, cobalah condongkan telinga kanan kita, karena prosesnya itu akan lebih cepat masuk ke otak kiri yang merupakan pusat bahasa, dibandingkan kamu mencondongkan bagian telinga kiri. Apakah teman-teman dapat memahami yang saya maksud? Dipahami. Paham, Kak. Paham, Ya. Kak. Sekian, segitu mungkin yang bisa dapat kami berikan. Kami juga meminta maaf atas banyak kekurangan kami dalam melakukan eksperimen ini, baik itu dari kendala jaringan, kendala waktu, dan lain sebagainya. Tapi di luar daripada itu, kami juga sangat berterima kasih kepada para saudara-saudara sekalian yang sudah sangat berbaik hati, memberikan waktunya dan hatinya untuk membantu kami dalam praktikum kami hari ini. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Ida. Oke, demikian pemaparan materi atau kesimpulan dari penelitian eksperimen kami. Sebelumnya, jika ada salah kata atau kekurangan, apalagi sering diam, kami mohon maaf. Oke, Kak Ida. Terima kasih. Ya,
Terima kasih, sampai jumpa. Demikian penelitian eksperimen dari kelompok kami. Semoga penelitian eksperimen ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kelompok kami ucapkan terima kasih.